Virus COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia membuat ekonomi nasional mengalami kontraksi. Seluruh dunia menghadapi problem yang sama di era yang sulit saat itu. Angka pengangguran meningkat pesat di sejumlah negara. Di Indonesia terjadi tren serupa. Pada tahun 2022, Presiden kembali memberikan perhatian khusus pada kemiskinan, khususnya pada penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Presiden telah menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga, juga kepala daerah untuk mengentaskan penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrim dengan target hingga tahun 2024 mendatang. Kemiskinan ekstrim sendiri merujuk pada kategori yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni setiap individu yang konsumsi hariannya di bawah $2 atau setara 30.000 per hari. Namun dengan kebijakan yang tepat dapat diminimalisir dampaknya. Sejumlah kebijakan telah dijalankan untuk terus menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai instrumen di lintas kementerian dan lembaga. Data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya. Dan sampai di desa sudah punya semuanya. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di Indonesia, penduduk dengan kategori miskin ekstrim sesuai dengan data Badan Pusat Statistik mencapai 2,14% pada tahun 2021, menurun 0,10% menjadi 2,04% pada Maret 2022. Instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrim hingga sama sekali tidak ada atau zero extreme poverty tertuang pada Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Inpres ini diberikan kepada 28 kementerian dan lembaga serta kepala daerah di seluruh Indonesia. Secara khusus, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menetapkan pedoman umum percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim beserta data dan target yang menjadi prioritas. Pada tahun 2021, Kemenko PMK memperluas cakupan wilayah penghapusan kemiskinan ekstrim di 25 provinsi dengan 212 kabupaten kota. Sejumlah model pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai masalah ini. Salah satunya yang dilakukan pada tahun ini adalah langsung melibatkan satuan terkecil, yakni pemerintah desa. Caranya dengan optimalisasi dana desa. Itu kan berawal dari prediksi kami, kemungkinan dana DD yang dari pusat itu kan tidak mungkin selamanya itu cair. Ini mumpung lagi cair selain dari fisik. Bagaimana nanti setelah dana DD itu tidak ada, kita sudah mendapatkan PAD dari hasil DD itu. Nah, Nangkulapak ini dari awal kita bangun memang bersama-sama dengan BUMDes Desa Kendal Bulur, BUMDes Larasati. Dengan mengelola lapangan wisata Nangkulapak ini nanti akan banyak pendapatan yang diperoleh BUMDes pada akhirnya bisa masuk dalam PAD desa. Pemulihan ekonomi desa akan secara tidak langsung berimbas pada peningkatan ekonomi desa yang tentu saja akan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Sejumlah inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim ini, misalnya dengan menggali potensi sebagai destinasi wisata baru yang dikelola oleh masyarakat secara langsung. Semua berawal dari secangkir kopi, kami ngobrol sama generasi muda, Karang Taruna, akhirnya tercetuslah ide kita membuat destinasi wisata yang kita namakan agrowisata bimbing organik Jegong Park, di mana Jegong Park sendiri itu salah satu tanah di Desa Waung yang tersubur. Desa Kendal Bulur ini tidak punya lapangan olahraga yang permanen. Nah, berangkat dari itu kebetulan kita punya lahan sawah di sini, makanya muncul inspirasi membuat lapangan olahraga yang permanen
sekaligus juga sebagai wisata keluarga, sehingga lahirlah lapangan wisata dengan nama Nangkulapak ini. Pada tahun 2022, jumlah desa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebanyak 74,961, jika dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 74.093. Pemerintah berharap dengan penambahan desa ini semakin terpetakan dan teratasi masalah kemiskinan ekstrim yang ditargetkan pemerintah 0% pada tahun 2024 mendatang. Kita pemerintah desa sangat mendukung, kita support dengan program-program itu yang dilakukan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini, terutama untuk warga-warga yang ingin berwirausaha, itu nanti kita fasilitasi oleh lembaga desa, kita support untuk berkreasi ini. Pengentasan kemiskinan ekstrim akan mencapai target yang optimal manakala seluruh kelompok masyarakat dapat bergotong royong, membantu sesama, memberikan ruang pekerjaan dan penghasilan yang layak. Masyarakat yang dibantu dientaskan juga memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat berbuat seoptimal mungkin dalam mengembangkan potensi desa serta berintegritas bersama dalam menjalankan fungsi di tengah masyarakat desa. Kemudian untuk dana desa juga dimohon digunakan semaksimal mungkin. Saya sudah meminta kepada Pak Menteri Desa agar dana desa itu difokuskan kepada 3 hal. Yang pertama yaitu penanganan ketahanan pangan, kemudian penurunan stunting serendah mungkin, kemudian juga penghilangan kemiskinan ekstrim.